Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelas 3C Nabi Harun, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. KBMD SD Anak Saleh. Jauh di mata, dekat di hati. Oke. Nah, anak-anak, sesuai dengan instruksi di buku tugas kemarin, hari ini kita akan praktik satu persatu, menceritakan kembali kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ustazah, tapi saya belum hafal. Tidak apa-apa sayang ya, boleh membaca sedikit-sedikit di buku PAIBP-nya halaman 100 sampai 101 yang bagian A saja. Ya, yang menjadi penilaian Ustazah yang pertama nanti adalah kesesuaian cerita. Jadi apakah sesuai cerita yang kalian sampaikan? Yang Ustazah minta kisah Nabi Yusuf, nanti kalian ceritanya kisah Nabi Muhammad. Wah, kan tidak cocok ya. Yang pertama tentang kesesuaian cerita. Yang kedua tentang intonasi, ekspresi ya. Jadi kalau ceritanya cuma baca gini, Nabi Yusuf adalah, nah itu pasti nilainya berbeda dengan yang ekspresif, dengan yang benar-benar memahami dan meneladani kisah Nabi Yusuf alaihissalam tersebut ya. Oke, siapa yang kira-kira mau maju nomor 1 ini? Wah, adakah yang berani? Oh, Mas Vano ya, angkat tangan ya. Mas Vano atau Mbak Zara ini? Mbak Zara ya. Mas Vano nggak kelihatan soalnya. Wah, luar biasa nih Mbak Zara berani maju pertama kali ya. Oh iya, dan nanti setelah teman kalian tampil, silahkan beri nilai untuk teman kalian ya. Jadi nanti yang menilai adalah kalian semua dan Ustazah. Nilai-nilai dari kalian akan Ustazah rata-rata, ditambah dengan nilai dari Ustazah, dan jadilah nilai kalian. Ya. Jadi perhatikan teman-teman kalian ya. Oke, siap semuanya? Yuk, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Zara. Yeay, silakan Zara. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayangi oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan rupanya. Di antara anak Nabi Yakub alaihissalam yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kau berceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari itu timpa makan ayahnya. Rembulan diumpamakan ibunya dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudara. Nabi Yusuf alaihissalam dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayah mereka. Jika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berpisah, ayahnya
salah satu saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf alaihissalam disakiti sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang ke sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain dengan berat hati dan rasa khawatir. Ayahnya mengizinkannya untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihissalam dilepas. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf alaihissalam disobek-sobek dan diberi darah hewan agar ayahnya mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal makan hewan buas. Menurut anggapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi hamba yang dipilih Nabi itu di dalam sumur tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka itu menyadarinya. Oke, terima kasih Mbak Zara. Silakan sayang. Beri nilai untuk Mbak Zara ya di kolom chat ya. Oke, silakan tuliskan di kolom chat nilai untuk Zara berapa? Maksimal 90 ya. Karena nilai KI 4 itu maksimal 90. Oke. Siapa lagi yang mau maju untuk kedua kalinya? Terima kasih ya Mbak Zara. Good sudah mengawali. Mas Vano ya ini ya angkat tangan ya. Ya Mas Vano, jadi Mas Vano atau Mas Rezi? Wah, oh Mas Rofi. Mas Vano masih malu-malu gini ya. Oke, Mas Rofi. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Rofi. Yeay. Silakan Mas Rofi. Yang lainnya beri nilai untuk Mbak Zara ya. Silakan Mas Rofi. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra Nabi Yakub alaihi salam dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf alaihi salam sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan rupanya. Di antaranya, anak Nabi Yakub alaihi salam yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, hai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu karena nanti mereka akan berbuat tipu daya padamu. Sesungguhnya matahari itu diumpamakan ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, dan sedang dikarenakan kebencian. Mas Rofi, maaf, di unmute dulu sayang Mas Rofi. Mas Rofi, iya, di unmute ya. Maaf tadi kepencet Ustazah. Silakan sayang.
Mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam atau dihalangkan agar generasi dari Nabi Yusuf alaihissalam lebih. Halo, Mas Rofi? Yusuf alaihissalam ya, Ya, lanjut sayang. ayahnya mengizinkan untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di rumah, baju Yusuf alaihissalam dilepas, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu Nabi alaihissalam disobek-sobek dan diberi darah hewan agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal makan hewan buas. Menurut anggapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayah. Subhanahu wa ta'ala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka karena mereka tidak menyadari. Oke, terima kasih Mas Rofi, hebat, good job. Silakan beri nilai untuk Mas Rofi ya sayang ya di kolom chat. Siapa yang mau maju selanjutnya? Oh iya, wah ini sudah ada yang mengantri ini Mas Mirza, Mas Ibad dan Mbak siapa ini ya? Namanya Yusnina Aris. Tulis namanya sayang. Mohon maaf Ustazah tidak jelas di sini. Ya nanti antri ya. Yang pertama, oke tadi Mas Fanu tadi sudah angkat tangan duluan dari tadi ya. Berarti habis ini Mas Fanu, lalu Mas Mirza, lalu Mas Ibad, lalu Mbak siapa ini tadi ya? Si perempuan ini tadi. Terus Mas Pasya ya. Mbak Ai ya Mbak Ai. Ya, jadi setelah ini Mas Fanu, Mas Mirza, Mas Ibad, Mbak Ai, lalu Mas Pasya ya. Oke, silakan Mas Fanu. Beri tepuk tangan untuk Mas Fanu. Jangan lupa beri nilai untuk Mas Rofi ya. Oke, Nabi Yusuf alaihissalam pada masa kecilnya. Gimana Mas Fanu? Suaranya terputus-putus. Nah, itu tadi. Ya, silakan Mas Fanu. Nabi Yusuf alaihissalam Dari mana? alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dari 11 bersaudara. Lalu? Kecilnya Nabi Yusuf sayangi anaknya karena memiliki budi pekerti dan tampan. Rupanya dia Yakub alaihissalam yang lain dan Bunyamin lebih dari menyebabkan saudara-saudara yang lain yatim. Dalam hari Nabi Yusuf mimpi yang dialami Nabi Yusuf kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat bulan dan satu matahari. Dia menjawab, wahai anakku, jangan kamu menceritakan mimpinya kepada saudara saudara. Mereka akan bertipu dan kepada sungguhnya
Setan itu musuhnya Tuhan manusia. Matahari diumpamakan ayahnya rembulan, diumpamakan ibunya, dan setan diumpamakan saudara-saudaranya. Yusuf alaihissalam dikarenakan bahwa supaya Yusuf alaihissalam buang atau kehilangan akan berpisah, pasti semuanya saudara akan disayangi. Yusuf alaihissalam yang bernama Yahuda tidak setuju, sebab dalam perbuatan dosa sebesar mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang ke surga saja. Kuasa atas usaha Yahuda mereka meminta izin ayah Nabi Yusuf alaihissalam bermain hati dan rasa khawatir mengizinkan mungkin. Ketika sudah sampai hutan, baju Nabi dilepas, Yusuf ke sumur oleh saudaranya, lalu baju Yusuf alaihissalam disobek darah hewan agar mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggalkan hewan. Menurut saudara-saudaranya, Nabi tidak lalu mereka kembali percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam dimakan tidak akan bersama lagi dengan ayahnya, namun Allah Subhanahu wa taala telah melindungi hamba yang sementara mereka tidak menyadari. Nabi Yusuf alaihissalam Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak akan menceritakan kejadian ini kepada mereka sementara mereka tidak menyadarinya. Oke, terima kasih Mas Vano. Hebat, good job. Oke, silakan sayang beri nilai untuk Mas Vano ya. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, yaitu Mas Mirza. Silakan Mas Mirza. Yang lainnya boleh memberi nilai untuk temannya ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf. Coba, Mas Mirza, Nabi Yusuf itu punya berapa saudara, Mas Mirza? Saudaranya Nabi Yusuf itu ada berapa ya? 11, iya benar sekali. Dari sekian banyak saudara, dari sekian banyak saudara Nabi Yusuf, yang paling disayang oleh Nabi Yakub, siapa ya Mas Mirza? Ada 2 orang. Bunyamin dan Yusuf. Iya, betul sekali. Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, karena saudara-saudaranya itu iri terhadap Nabi Yusuf dan Bunyamin, apa yang mereka rencanakan ya Mas Mirza? Untuk menyingkirkan Nabi Yusuf? Ke hutan
Iya, diajak ke hutan lalu diceburkan kemana, Mas Mirza? Ke dalam? Dibuang ke sumur. Iya, ke dalam sumur. Nah, lalu mereka memiliki rencana. Baju-bajunya Nabi Yusuf dilepas lalu diberi apa, Mas Mirza? Bajunya. Dirobek-robek. Iya, dirobek-robek, diberi darah hewan ya, supaya Nabi Yakub mengira bahwa Nabi Yusuf itu meninggal karena diterkam hewan buas ya. Nah, meskipun Nabi Yusuf dicelakai seperti itu oleh saudaranya dan Nabi Yusuf selamat, tapi Nabi Yusuf benci nggak sama saudara-saudaranya? Benci nggak ya kira-kira ya? Selamat. Iya, Nabi Yusuf selamat dan Nabi Yusuf membenci saudara-saudaranya enggak? Tidak. 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 Nabi Yusuf tetap memaafkan dan menyayangi saudara-saudaranya. Oke, itu ya Mas Mirza ya yang bisa kita teladani dari sikap Nabi Yusuf, yaitu memaafkan dan memiliki budi pekerti yang baik. Oke, ada lagi Mas Mirza yang mau disampaikan? Coba. Nah, gimana? Ada lagi? Cukup? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Oke, terima kasih Mas Mirza. Good job, hebat. Silakan teman-teman boleh ditulis ya. Nilai untuk Mas Mirza di kolom chat. Oke, setelah ini yang maju adalah Mas Ibat. Oke, mana ya Mas Ibat ya? Mas Ibat. Oke, silakan Mas Ibat. Beri tepuk tangan yuk untuk Mas Ibat. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub dari 11 bersaudara. Pada waktu kecil Nabi Yusuf bermimpi ada 11 bintang dan bulan dan matahari bersujud kepadanya. Lalu mimpinya diceritakan kepada ayahnya dan lalu ayahnya melarang untuk menceritakan kepada saudaranya. Terus? Matahari diumpaukan ayahnya. Bulan diumpamakan ibunya, 11 bintang diumpamakan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ketika mendengar bermusyawarah untuk membuang atau menghilangkan Nabi Yusuf. Dan lalu mereka mau menyakitinya. Lalu saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda tidak setuju karena menyakiti itu adalah dosa besar. Dan dia meminta untuk membuang ke sumur saja. Dan saudara-saudara yang lain setuju. Lalu saudara-saudara minta izin untuk mengajak Nabi Yusuf bermain sama ayahnya. Lalu ayahnya mengizinkan dengan rasa khawatir. Lalu sampai di hutan, lalu bajunya dilepas dan dilempar ke sumur. Dan dirobek-robek dan dikasih darah hewan. Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf mengira Nabi Yusuf tidak akan bertemu dengan ayahnya. Tapi Allah masih melindungi Nabi Yusuf dan pelaku. Lalu, yang bisa diteladani dari Nabi Yusuf apa, sayang? Sudah. Ya, sikapnya yang bagaimana? Baik hati dan mudah memaafkan orang lain. Ya,
ya, meskipun dicelakai, Nabi Yusuf tetap menyayangi dan memaafkan saudara-saudaranya. Oke, terima kasih Mas Ibad. Good job. Silakan beri nilai untuk Mas Ibad ya, di kolom chat ya. Oke, selanjutnya Mbak Ai. Silakan Mbak Ai. Silakan, Nak. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan rupanya. Di antara anak Nabi Yakub alaihissalam yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah menyebabkan saudara yang lainnya jadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu karena nanti mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari diumpamakan ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayah mereka. Jika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berpisah dengan ayahnya, pasti semua saudara akan disayang oleh ayahnya. Saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf alaihissalam disakiti sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang di sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Dengan berat hati dan rasa khawatir, ayah mengizinkannya untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihissalam dilepas, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf alaihissalam disobek-sobek dan diberi darah hewan agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan hewan buas. Menurut anggapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Di dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, sementara mereka tidak menyadari. Oke, good job Mbak Ai. Terima kasih sayang. Silakan nilai untuk Mbak Ai tuliskan di kolom chat ya sayang ya. Oke, selanjutnya adalah Mas Pasya. Silakan Mas Pasya.
Mas Pasya, ada Mas Pasya di sini? Mas Pasya. Oh iya, Nabi iya, Yusuf alaihissalam dari saudara. Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayang oleh dan tampan rupanya. Di antara anak Nabi Yakub alaihissalam yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam dengan itu yang menyebabkan pada malam hari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi berjalan kepada ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud. Menjawab, anakku, janganlah kamu ceritakan mimpi kepada saudara-saudaramu. Ya. Lalu? Lalu bagaimana Mas Pasya? Matahari itu diumpamakan ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, dan juga diumpamakan kebencian saudara. Ketika hal tersebut Nabi Yusuf alaihissalam bilangkan mereka. Alaihissalam sudah berpisah dengan ayahnya. Pasti semua saudaranya salah satu saudara Nabi Yusuf, ya udah setuju Nabi Yusuf disakiti sebab penyakitnya adalah perbuatan yang besar. Dia mengusulkan agar Nabi Yusuf sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf dengan berat hati dan rasa khawatir, ayahnya mengizinkannya ajak bermain. Jika sudah sampai di Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Yusuf dijeburkan ke sumur oleh saudara. Lalu baju Nabi Yusuf disobek-sobek dan dilumuri. Ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dimakan. Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Ta'ala yang dipilih menjadi itu. Dalam surat Nabi Yusuf alaihissalam bahwa kelak yang meminta kejadian ini kepada mereka, sementara mereka. Oke, terima kasih Mas Pasya. Silakan beri nilai untuk Mas Pasya ya di kolom chat. Oke, selanjutnya adalah Mas Randy. Silakan Mas Randy. Mas Randy, silakan saya. Nabi Yusuf alaihissalam Ya. adalah putranya Nabi Yakub alaihissalam dari bersaudara 4 saudara. Ketika dulu dia bermimpi 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Dan Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya pun bilang, janganlah ceritakan kepada saudara-saudaramu. Karena nanti kau akan ditipu daya oleh saudaranya. Kamu, matahari diumpamakan ayahnya, bulan diumpamakan ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudaranya.
Ya. Tetapi Yahuda mendengar cerita Nabi Yusuf pada ayah dan saudara Yahuda Nabi Yusuf menceritakan ke 11 saudaranya dan bermusyawarah untuk memisahkan Nabi Yusuf atau memisahkan Nabi Yusuf dari ayahnya. Dan Yahuda tidak setuju untuk membunuhnya. Jadi dia berpikir untuk memasukkan dia ke sumur. Pada suatu hari mereka meminta izin kepada ayahnya untuk bermain. Ketika sampai di sumur itu, Nabi Yusuf dilepas bajunya lalu dilempar ke sumur. Lalu bajunya dilumuri oleh darah hewan dan memberikan kepada ayah Nabi Yusuf. Lalu ayah Nabi Yusuf menangis hingga buta. Tetapi Nabi Yusuf tetap memaafkan saudara-saudaranya itu. Oke. Good job Mas Randy. Keren ini Mas Randy ya. Ceritanya bagus. Oke, silakan saya yang beri nilai untuk Mas Randy ya di kolom chat ya. Good job Mas Randy, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah Mbak Amira. Oke, silakan Mbak Amira. Time is yours. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tata rupanya. Di antara anak Nabi Yakub alaihissalam, yang lain Nabi Yusuf alaihissalam dan Binyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, hai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Karena nanti mereka akan berbuat tipu dan daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari itu ditumpahkan ayahnya. Bulan ditumpahkan ibunya. Dan 11 bintang ditumpahkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Karena kebencian saudara Nabi Yusuf alaihissalam supaya Nabi Yusuf alaihissalam dihilangkan agar dengan ayah mereka. Jika Nabi Yusuf alaihissalam sudah terpisah dengan ayahnya, pasti semua saudaranya akan disayang oleh ayahnya. Salah satu saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda tidak setuju. Jika Nabi Yusuf alaihissalam disakiti sebab menyakiti adalah buatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang ke sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Dengan berat hati dan rasa khawatir ayahnya mengizinkannya untuk diajak bermain. Sampai bagi Nabi Yusuf dilepaskan, Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya.
Lalu Nabi Yusuf alaihissalam disobek-sobek dan diberi darah hewan agar ayahnya mereka kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan hewan buas. Menurut anggapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hamba yang yaitu Nabi Yusuf. Di dalam sumur tersebut Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah. Mereka bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian kepada mereka. Sementara mereka tidak menyadari. Oke, good job Mbak Amira. Terima kasih sayang. Oke, lanjut Mas Ibra sekarang ya. Oke, good job Mbak Amira. Terima kasih. Silakan Mas Ibra. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari 11 bersaudara. Kemudian pada malam harinya Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Lalu keesokan harinya Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jika tidak, mereka akan berbuat tipu daya kepadamu." Kemudian salah satu lihat dan merasa iri hati. Kemudian lihat musyawarah untuk membuat menyakiti Nabi Yusuf. Kemudian Yahuda, anak keempat dari 11 bersaudara, berkata, "Janganlah kalau kita menyakiti Nabi Yusuf karena itu adalah perbuatan dosa besar." Kemudian Yahuda berkata, "Kita buang sumur saja dia. Lalu dia akan ditemukan orang-orang kafir, kemudian akan dijual sebagai budak dan kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Keesokan harinya Yahuda dan teman-temannya mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk bermain. Kemudian mereka meminta izin kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk mengajak Nabi Yusuf dalam ragu dan Nabi alaihissalam mengirim untuk bermain. Kemudian semua berangkat dengan Bunyaminnya terlalu kecil untuk ikut bermain. Mereka melepas baju dan nyobek bajunya. Kemudian mereka melihat Nabi Muhammad dan mereka membeli barangnya dibiarkan ke dalam baju-baju Nabi Yusuf. Kemudian melaporkan kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan hewan buas. Kemudian Nabi Yusuf maafnya itu meski celakai. Oke, sudah selesai Mas Ibra? Sampai situ ceritanya? Iya, oke. Good job Mas Ibra. Terima kasih sayang. Oke, kasih nilai ya untuk Mas Ibra di chat Zoom. Oke, good job Mas Ibra.
Selanjutnya Mas Uno, silakan Mas Uno. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan rupanya. Di antara anak Nabi Yakub alaihissalam yang lain Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah dengan disebabkan saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah melihat 11 bintang dan matahari dan bersujud. Ayahnya kemudian menjawab, wahai ayahku, kamu cerita mimpimu kepada karena nanti mereka akan berarti sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Bagaimana makan ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, bintang diumpamakan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayahnya. Pasti semua saudaranya disayang oleh ayahnya. Salah satu saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf disakiti sebab itu adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf lebih baik dibuang di sumur raja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka memimpin izin ayahnya untuk dengan berat dan hati rasa khawatir ayahnya mengizinkan untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihissalam dilepas, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf disobek-sobek, diberi darah hewan agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan hewan buas. Lagi dengan ayahnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi hambanya yang dipilih menjadi nabi itu. Dia dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak dia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, sementara mereka tidak menyadari. Oke, terima kasih Mas Uno. Good job. Oke, good. Silakan beri nilai untuk Mas Uno di Google Classroom ya. Di Google Classroom, di chat ya sayang ya. Oke, selanjutnya adalah Mas Andra. Silakan Mas Andra. Ya. Ya, silakan Mas Andra. Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Silakan Mas Andra. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayangi oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan tampan. Di antara alaihissalam yang lain Nabi Yusuf alaihissalam adalah Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan
sedangkan saudara-saudara yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan ayahnya. Wahai anakku, sungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari itu diumpahkan ayahnya, rembulan diumpahkannya, 11 bintang diumpahkan Umpamakan. saudara Nabi Yusuf. Dikarenakan kebencian hal tersebut, mereka supaya Nabi Yusuf alaihissalam atau agar berpisah dengan ayah mereka. Jika Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya, pasti semua saudaranya. Salah satu saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yahuda tidak Nabi Yusuf alaihissalam disakiti, sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang di sumur saja. Semua saudara setuju atas usulan Yahuda. Mereka meminta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Dengan berat hati dan rasa khawatir, ayahnya mengizinkan untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihissalam dilepas. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf alaihissalam disobek-sobek dan diberi darah hewan agar ayah mereka percaya kalau Nabi alaihissalam telah meninggal dimakan hewan buas. Menurut anggapan saudara-saudara, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Di dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, sementara mereka tidak menyadari. Oke, terima kasih Mas Andra. Good job. Oke, silakan beri nilai untuk Mas Andra ya. Selanjutnya adalah Mas Rezi. Silakan Mas Rezi. Kok tiba-tiba aku kayak kelempar keluar dari Zoom? Masa sih? Enggak kok. Silakan Mas Rezi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub dari 11 saudara. Pada masanya Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki pekerjaan yang baik dan bagus. Rupanya di antara anak Yakub yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan
lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara yang lain menjadi iri pada iri hati. Pada malam hari, Yusuf alaihissalam bermimpi 11 bintang dan matahari dan bersujud kepada ayahnya. Ayahnya kemudian menjawab, "Hai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia." Hari diumpahkan ayahnya, rembulan diumpahkan ibunya, dan 11 bintang diumpahkan saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenakan saudara Yusuf alaihissalam ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayah mereka. Jika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berpisah dengan ayahnya, pasti semua saudaranya akan disayang oleh ayahnya. Salah satu saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf alaihissalam disakiti, sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Dia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang di sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain dengan berat hati dan rasa khawatir. Ayahnya mengizinkan untuk bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihissalam dilepas. Kemudian Nabi Yusuf diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf disobek-sobek dan diberi darah binatang agar ayah mereka percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan binatang buas. Menurut anggapan saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi hamba yang dipilih menjadi nabi itu. Di dalam sumur tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, sementara mereka tidak menyadarinya. Oke, terima kasih Mas Rezi. Nah, sayang berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9:02. Yang tadi sudah maju, silakan boleh live ya. Yang belum tetap di Zoom ini ya. Oke, terima kasih sayang untuk hari ini. Dadah. Nah, yang sudah boleh live ya sayang ya. Setelah ini yang maju adalah Mas Danis. Nah, Mas Danis, ada Mas Danis? Mas Danis? Oh ini ya, Mas Danis ya. Ustaz, yang sudah boleh live. Yang sudah boleh live sayang. Yang sudah silakan live persiapan mengaji ya. Dadah. Yang sudah boleh live persiapan mengaji. Oke? Mas Randy boleh live, Mas Andra boleh live, Kak Amira juga boleh live. Dadah. Silakan Mas Danis. Dadah Ustaz. Ya, boleh live sayang. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Silakan Mas Danis. Nabi Yusuf alaihissalam
adalah putra Nabi Yakub dari 11 bersaudara. Pada masa kecilnya Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan bagus rupanya. Di antara Nabi Yakub yang lain, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam tersebut diceritakan kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari, serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Matahari itu diumpamakan ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenakan kebencian saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mendengar hal tersebut, mereka bermusyawarah supaya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang atau dihilangkan agar berpisah dengan ayah mereka. Jika Nabi Yusuf alaihissalam berpisah dengan ayahnya, pasti semua saudaranya akan disayang oleh ayahnya. Salah satu saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Yahuda tidak setuju jika Nabi Yusuf alaihissalam disakiti, sebab menyakiti adalah perbuatan dosa besar. Ia mengusulkan agar Nabi Yusuf alaihissalam lebih baik dibuang di sumur saja. Semua saudaranya setuju atas usulan Yahuda. Mereka semua minta izin ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain. Dengan berat hati dan terasa khawatir, ayahnya mengizinkan untuk diajak bermain. Ketika sudah sampai di hutan, baju Nabi Yusuf alaihissalam dilepas, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu baju Nabi Yusuf alaihissalam dirobek-robek dan diberi darah binatang agar akhirnya percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam telah meninggal dimakan binatang buas. Menurut anggapan saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bertemu dengan ayahnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi hamba-Nya yang dipilih menjadi nabi itu dalam sumur tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak Ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, sementara mereka tidak menyadari. Setelah peristiwa, cuma sampai bagian A saja ya nak ya. Sudah selesai kan? Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Danis. Oke, sayang, ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:06 ya. Mas Danis boleh live ya. Dadah. Siapa lagi yang mau maju? Satu orang lagi ya. Oh iya, ini tadi Mas Fatir duluan ya. Nah, nanti sisanya silakan mengirimkan voice note atau video kalian ke Google Classroom atau ke nomor WhatsApp-nya Ustadzah Retno ya. Oke, boleh live yang lain. Terima kasih sayang. Silakan persiapan mengaji. Bye-bye. Boleh mengirimkan voice note atau video ke Google Classroom atau nomor WhatsApp-nya Ustadzah ya. Oke, siapa tadi? Mas Fatir ya. Ya, oke. Silakan Mas Fatir. Ustazah sudah boleh live tah? Boleh sayang, silahkan. Nanti yang belum kirim voice note saja ya ke nomor WA-nya Ustadzah. Dadah. Silakan Mas Fatir. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Nak. Boleh live ya Mbak Kaila. Dadah Mbak Kaila. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dari 11 bersaudara. Pada masa kecil, Nabi Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya karena memiliki budi
pekerti yang dibaik dan tanpa rupanya di antara anak Nabi Yakub yang lain Nabi Yusuf dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudaranya yang lain menjadi iri hati. Pada malam hari Nabi Yusuf bermimpi-mimpi yang dialami Nabi Yusuf tersebut diceritakan kenapa ayahnya, wahai ayahku, sesungguh. Oke, Mas Fatir, coba sih jawab pertanyaan dari Ustadzah ya tentang kisah Nabi Yusuf ya. Coba itu tadi Nabi Yusuf bermimpi melihat apa ya nak ya? 11 bintang. 11 bintang, terus apa lagi? Bulan dan matahari. Iya, 11 bintang itu ibarat saudaranya, bulan itu ibunya, matahari ayahnya. Mereka semua bersujud kepada Nabi Yusuf. Kira-kira artinya apa ya mimpi itu ya? Kira-kira artinya Nabi Yusuf kelak akan jadi orang yang hebat atau sebaliknya? Jadi orang yang baik. Iya, jadi orang yang hebat dan luar biasa ya. Oke, nah di situ tadi Mas Fatir cerita kalau saudara-saudara Nabi Yusuf itu iri terhadap Nabi Yusuf. Nah, lalu mereka merencanakan apa ya Mas Fatir ya untuk menyingkirkan Nabi Yusuf? Membuang Nabi Yusuf ke sumur. Iya, betul sekali. Kira-kira setelah dibuang ke sumur, Nabi Yusuf selamat enggak sayang? Selamat. Iya, lalu saudara-saudara Nabi Yusuf merobek-robek pakaian Nabi Yusuf dan diberi apa sayang? Darah hewan. Iya, darah hewan. Lalu ditunjukkan ke Nabi Yakub, ayah mereka, dan mengatakan kalau Nabi Yusuf kenapa? Allah meninggal dimakan hewan buas. Iya, betul sekali. Nah, setelah itu kan Nabi Yusuf selamat nih. Kira-kira Nabi Yusuf memaafkan atau dendam ya sama saudara-saudaranya yang sudah mencelakakannya? Iya, memaafkan ya. Jadi, yang bisa kita teladani dari sikap Nabi Yusuf apa sayang? Nabi Yusuf itu gimana orangnya? Bersikap baik dan memaafkan. Iya, mudah memaafkan orang lain. Good job. Seperti itu ya Mas Fatir ya. Semoga kita bisa meneladani sikap dan sifat Nabi Yusuf alaihi salam. Terima kasih Mas Fatir. Silakan persiapan mengaji ya Nak ya. Oke. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih.